Dipastikan Anda akan bertemu dengan tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno. Di sana akan banyak ditemui buah pikiran yang sangat luar biasa yang dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman Anda tentang filsafat. Melihat bagaimana filsafat itu hadir, bagaimana filsafat itu tumbuh hingga pada perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Sebelum memasuki bahasan yang panjang tentang filsafat ilmu itu, maka salah satu yang penting difahami lebih awal adalah pengertian filsafat itu sendiri. Pemahaman Anda tentang pengertian filsafat pada dasarnya akan memberikan kemudahan kepada Anda dalam memahami filsafat ilmu. Sebuah tema bahasan yang katanya tidak mudah, sulit, dan terkadang membuat bingung. Maka dari itulah, melalui materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, materi tentang pengertian filsafat akan merubah pandangan kebanyakan orang tentang filsafat yang katanya tidak mudah. Ada banyak hal di sini yang akan saya tampilkan di sesi bahasan ini yang kesemuanya diorientasikan untuk memberikan kemudahan dalam memahami filsafat. Tidak lengkap rasanya jika bermaksud mendapatkan pemahaman tentang filsafat secara utuh, namun tidak mengetahui kapan filsafat itu hadir. Hal itulah yang menjadi alasan pada bahasan ini saya mengajak Anda untuk menelusuri sebuah jejak sejarah kehadiran filsafat melalui pemikiran tokoh-tokoh filsafat. Karena jika Anda melakukan sebuah penelusuran pada sebuah jejak sejarah yang panjang tentang filsafat itu, dipastikan Anda akan bertemu dengan banyak tokoh-tokoh pemikir filsafat. Dipastikan Anda akan bertemu dengan tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno. Di sana akan banyak ditemui buah pikiran yang sangat luar biasa yang dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman Anda tentang filsafat. Melihat bagaimana filsafat itu hadir, bagaimana filsafat itu tumbuh hingga pada perkembangannya. Pandangan dan pemikiran mereka kita jadikan sebagai bahan kajian karena di balik pemikiran dan gagasannya menyimpan khasanah luar biasa dalam belajar dan memahami filsafat. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan merupakan bagian penting mengantarkan Anda dalam memahami secara utuh tentang filsafat. Memahami filsafat dengan cara yang lebih terperinci dan lebih detail. Tidak bisa diabaikan bahwa atas pemikiran-pemikiran yang dihadirkan mereka itu merupakan peletak dasar-dasar pemikiran filsafat. Keengganan Anda belajar filsafat karena memberikan kesan kerumitan merupakan sebuah langkah yang keliru. Karena yang terpenting Anda fahami bahwa pemahaman Anda tentang filsafat tidak sedikit memberikan manfaat, terutama dalam memberikan pemaknaan terhadap realitas, termasuk dalam memberikan pemaknaan terhadap apa saja yang Anda jumpai dalam setiap aktivitas Anda. Saya meyakini bahwa kata filsafat tidak asing lagi bagi Anda. Paling tidak bahwa konsep yang ada di dalam pikiran Anda tentang filsafat adalah sebuah kerumitan berpikir atau kebingungan-kebingungan, terlebih adanya anggapan bahwa orang berhasil belajar filsafat adalah orang yang mampu membuat orang lain kebingungan. Ada yang mengatakan bahwa filsafat menjangkau sejauh mana yang diketahui manusia atau sejauh mana yang dapat dijelajahi oleh manusia dengan pikirannya. Jadi pengetahuan itu sendiri pada dasarnya merupakan objek materi dari filsafat, melingkupi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam alam metafisika, dan yang ada dalam alam kemungkinan. Hal itulah yang menunjukkan betapa luasnya wilayah jelajah filsafat. Sementara untuk objek formal filsafat ilmu itu yaitu hakikat ilmu pengetahuan, problem mendasar ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, serta apa fungsi ilmu itu sendiri. Melacak tentang pengertian filsafat, maka pada dasarnya bahwa filsafat itu berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, di mana philos diartikan sebagai cinta, sementara sophia diartikan sebagai kebijaksanaan. Atau philosophia adalah cinta kebijaksanaan, cinta pada kebenaran ilmu pengetahuan. Filsafat juga diartikan sebagai kajian mendasar seputar eksistensi pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ada banyak pendapat yang memberikan pengertian filsafat yang sangat mudah ditemui di banyak sumber yang melimpah. Salah satu langkah yang dapat dilalui untuk memahami pengertian filsafat adalah memahami segala hal dalam bentuk aktivitas para tokoh-tokoh yang dilabeli
dengan gelar sebagai filsuf atau ahli filsafat. Secara sederhana, yang terlihat di sana adalah aktivitas berpikir. Bagaimana dia memikirkan banyak hal yang ditemuinya, fenomena alam semesta dan fenomena sosial politik. Kehadiran filsafat itu pada dasarnya merupakan sebuah kemajuan berpikir yang berusaha menolak segala hal berupa mitos. Panca indera manusia diketahui sangatlah terbatas jangkauannya dalam menjelaskan dan memahami alam semesta ini. Maka karena keterbatasannya itu sangat terbantukan dengan filsafat. Karena kehadiran filsafat pada dasarnya berusaha memahami mana esensi alam semesta ini. Menikmati pemikiran tokoh filsafat merupakan bahan yang menarik untuk diselidiki dalam memahami filsafat. Mulai dari filsafat kuno, zaman pra-Sokrates, zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles, hingga pada filsafat kuno pasca Aristoteles. Tahu dan faham tentang pemikiran Thales, seorang filsuf yang dikenal mengawali sejarah filsafat, khususnya filsafat barat. Memahami pemikiran Thales tentang air sebagai prinsip dasar segala sesuatu, pandangannya tentang jiwa, teorema Thales, hingga pada pandangan politiknya. Tahu dan faham tentang siapa Anaximander, murid Thales yang dikenal sebagai filsuf yang merintis filsafat barat. Pemikirannya yang mengatakan theoprion sebagai prinsip dari segala sesuatu, pandangannya tentang alam semesta, hingga pada pandangannya tentang makhluk hidup. Tahu dan faham tentang siapa Anaximenes of Miletus, termasuk pemikirannya yang mengatakan bahwa udara sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu, hingga pada pemikirannya tentang alam semesta dan jiwa. Tahu dan faham tentang siapa itu Heraklitus, pemikirannya tentang perubahan alam semesta, tentang logos, hingga pada pandangannya yang mengatakan bahwa tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Tahu dan faham tentang siapa Xenophanes, sosok filsuf yang sekaligus penyair. Mengetahui pemikirannya, termasuk pemikirannya tentang pengetahuan, pandangannya tentang satu yang meliputi semua, serta alam semesta. Tahu dan faham tentang Pythagoras, sosok filsuf yang pemikirannya dikenal berpengaruh sampai pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Memahami pemikirannya tentang metempsikosis, mistis, dan numerologi. Pemikiran Parmenides tentang yang ada, pemikiran Zeno dengan filsafat Stoa, pemikiran Empedokles tentang anasir, cinta, benci, dan tentang pengenalan dan penyucian. Pemikiran Anaxagoras tentang spermata atau benih-benih nous, alam semesta, makhluk hidup, dan tentang pengenalan. Pemikiran Leucippus tentang atom dan determinisme. Pemikiran Demokritus tentang atom, dunia, manusia, pengenalan, dan etika. Pemikiran Protagoras tentang pengenalan, seni berdebat, tentang negara dan dewi-dewi. Pemikiran Sokrates tentang pendidikan, hukum, dan masyarakat. Pemikiran Plato tentang ide, dunia indrawi, dan dunia ide, hingga pada pemikiran Aristoteles dan setelahnya dalam sejarah filsuf barat, serta beberapa tokoh penting dalam perkembangan sejarah filsafat di Timur Tengah, filsafat India, filsafat Buddhis, Asia Timur, Afrika, dan Amerika. Dengan memahami pemikiran para filsuf itu, maka Anda akan memahami banyak hal tentang filsafat, memahami pandangan-pandangan atau aliran-aliran dalam filsafat. Di samping itu, Anda juga mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang cabang-cabang filsafat. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam tentang ini, silakan mengikuti materi di link yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.